Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Indah Pratiwi Dan saya Nia Hasanati. akan menjelaskan tentang penerapan sistem sensor pada hidung elektrik berbasis pembelajaran mesin untuk mendeteksi sepsis neonatal, yakni analisis biomarker senyawa organik yang mudah menguap dalam sampel tinja. Terdapat daftar isi. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian tujuan, kemudian metodologi, kemudian hasil beserta pembahasannya, dan kesimpulan, dan yang terakhir penutup. Selanjutnya, pendahuluan ini adalah sensor secara umum. Sensor adalah perangkat yang mampu mendeteksi perubahan fisik atau kimiawi di lingkungan dan mengubahnya menjadi sinyal yang dapat diukur atau dianalisis. Penelitian tentang sensor semakin relevan seiring dengan kebutuhan akan teknologi yang efisien, non-invasif, dan akurat, terutama dalam bidang kesehatan. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang sepsis neonatal. Kita harus mengetahui dulu apa itu sepsis neonatal. Sepsis neonatal merupakan tantangan medis yang kritis yang menandai sindrom respons inflamasi sistematik pada bayi baru lahir. Ini seringkali berakar pada infeksi bakteri. Tingkat sepsis neonatus di negara berkembang berkisar antara 11 hingga 68 kasus per 1.000 kelahiran hidup, yang lebih tinggi daripada tingkat di negara maju dengan hanya 2-6 kasus per 1.000 kelahiran hidup. Di luar resiko langsung disfungsi organ, shock septik, dan kematian, sepsis neonatus dapat menyebabkan serangkaian komplikasi, termasuk gangguan perkembangan saraf, kegagalan pertumbuhan, dan kondisi kesehatan kronis. Nah, di negara berpenghasilan rendah dan menengah, itu faktor-faktor seperti perawatan prenatal yang tidak memadai, pengaturan sumber daya rendah, akses terbatas ke air bersih dan sanitasi, dan fasilitas perawatan kesehatan yang penuh sesak berkontribusi terhadap tingkat infeksi yang lebih tinggi. Sepsis neonatus merupakan penyebab utama angka kematian di antara bayi yang baru lahir. Em, Lalu, bagaimana dengan kultur darah? Nah, kultur darah itu pemeriksaan untuk mendeteksi jenis bakteri atau jamur penyebab infeksi dalam darah, melibatkan proses pengumpulan sampel untuk inkubasi guna mendeteksi keberadaan bakteri atau jamur dalam aliran darah, sehingga mengkonfirmasi sepsis dan secara langsung mengidentifikasi patogen spesifik yang bertanggung jawab atas infeksi. Nah, meskipun dapat diandalkan, kultur darah itu sendiri memiliki kekurangan, seperti hasil yang tertunda karena pertumbuhan mikroba yang dapat memakan beberapa hari, eh, sekitar 48 sampai 72 jam, tingkat positif yang rendah, dan hasil positif palsu yang dapat terjadi karena kontaminasi dari sampel. Nah, kultur darah bersifat invasif karena memerlukan pengambilan darah dari bayi yang dapat menjadi tantangan bagi neonatus yang rapuh. Selain itu, di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, kultur darah itu dianggap mahal dan tidak selalu tersedia. Lalu, bagaimana dengan protein C reaktif? Nah, protein C reaktif itu adalah tes untuk mengukur tingkat protein C reaktif dalam darah. Nah, protein C reaktif sendiri digunakan untuk menilai keberadaan dan tingkat keparahan peradangan dan telah divalidasi sebagai indikator dari neonatal sepsis sendiri. Meskipun demikian, dan spesifitasnya dapat menimbulkan tantangan diagnostik karena kadarnya dapat dipengaruhi oleh banyak faktor selain dari sepsis. Nah, protein C reaktif, prokalsitonin, interleukin 6, dan rasio neutrofil imatur terhadap total juga telah digunakan untuk diagnosis sepsis neonatus. Meskipun parameter ini memberikan hasil yang cepat, pemanfaatannya terbatas karena sifatnya invasif, biaya yang berlebihan, dan persyaratan untuk peralatan laboratorium yang canggih. Nah, kemudian ada teknologi namanya hidung elektronik.
Hidung elektronik adalah penganalisis profil volatil yang dirancang untuk meniru indera penciuman manusia. Hidung elektronik terdiri dari serangkaian sensor gas untuk mendeteksi dan mengidentifikasi berbagai macam pola VOC yang ada dalam sampel. Dikombinasikan dengan kecerdasan buatan, hidung elektronik dapat dengan cepat menganalisis tanda-tanda VOC dalam sampel, sehingga menghilangkan kebutuhan akan persiapan sampel yang rumit atau pemisahan kromatografi. Saat sampel dimasukkan ke dalam perangkat hidung elektronik, VOC berinteraksi dengan sensor, yang menyebabkan perubahan resistansi listrik di seluruh rangkaian sensor. Perubahan dinamis ini sangat dipengaruhi oleh keberadaan komposisi kimia unik dari VOC, yang secara kompleks membentuk karakteristik sidik jari yang berbeda dari bau sampel. Setelah itu, perangkat memproses dan menganalisis pola kompleks ini menggunakan teknik pengenalan pola untuk mendekode data. Nah, dengan membandingkan pola yang diperoleh secara menyeluruh dengan basis data lengkap profil bau yang diketahui, perangkat dapat secara akurat mengidentifikasi dan membedakan berbagai bau dengan presisi yang luar biasa.